pertanyaan politik pagi ini. Usai bebasnya mantan Ketua Umum atau Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum usai 9 tahun ya mendekam di penjara, apa rencana ke depan dan what's next ya? Selanjutnya apakah ini menjadi sesuatu yang mengubah dinamika dan peta politik di 2024 ya? Kita sudah bersama dengan narasumber pagi ini, ada Bang Henry Satria atau Bang Hensat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pujo. Alhamdulillah. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Iya. Gimana? Sehat-sehat ya? Sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah sehat pagi ini. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Udah hampir Gimana, Mas? Lebaran nih, Bang ya. Sedikit lagi. Udah mendekati garis finish kita ya. Ya. Iya. Pagi ini bersama pendengar EDS FM di Solo, Bang Hensat, kita bicara soal politik nih. Berita kita soal usai bebasnya Pak Anas Urbaningrum ya, mantan ketum Partai Demokrat. Lama di lapas Sukamiskin, kemarin keluar, dan menjadi pertanyaan masyarakat juga apa yang akan dilakukan dan apa yang akan menjadi rencana kira-kira lah usai bebasnya Anas Urbaningrum. Akankah menjadi support terutama bagi Partai Demokrat, ataukah justru menjadi ganjalan atau rintangan bagi Partai Demokrat itu sendiri, dan juga melihat ke depan ya soal dinamika di 2024 usai bebasnya Pak Anas ini. Gimana Bang Hensat? Ya, kalau saya menilainya memang ada dua hal ya. Kemarin juga saya termasuk yang kaget juga gitu ya, sambutan napi koruptor ini. Luar biasa, ya lumayan membuat Bandung macet kemarin itu. Oh iya? Padahal kalau nggak ada pembebasan juga daerah situ tuh Sukamiskin itu dari Cicahem ataupun Ujung Berung itu sudah macet itu. Apalagi tambah ada acara itu ya. Siapa yang nyambut itu Bang Hasan? Kenapa? Yang nyambut itu siapa? Fans-fansnya, militan-militan mereka, atau mereka-mereka yang Itu memang sudah kelihatannya lama? teman-temannya Mas Anas ya. Oke. Hanya memang menariknya itu pertanyaan yang Mas tadi menarik tuh. Iya. Akan berbuat apa untuk Partai Demokrat? Karena sebetulnya kan Anas ini sudah inkrah ya, posisinya sebagai napi koruptor ya, yang kemudian juga ada beberapa hak politiknya juga dicabut gitu. Oke. Jadi kalau pertanyaannya hendak melakukan apa, ya pasti akan menggunakan itu kalau Mas Anas mau adalah lawan-lawan politiknya Pak SBY atau lawan-lawan politiknya Partai Demokrat gitu. Tapi kemudian akan seperti apa nanti digunakannya dan maunya sampai apa gitu Mas Anas itu. Kita masih ingat sebagai waktu Pilgub Jakarta pada saat pada saat AHY sedang melakukan debat politiknya, itu di barisan depan ada Antasari Ashar yang dipajang dia oleh lawan politiknya SBY sehingga membuat agak kacau juga konsentrasi sehingga kemudian memberikan ruang untuk Ahok ya dan Anies Baswedan melenggang ke putaran kedua, yang kita tahu akhirnya ujungnya Mas Anies Baswedan yang menang sebagai Gubernur Jakarta. Nah, di pergerakan ini saya juga masih meraba-raba kira-kira apa yang akan dilakukan oleh seorang Anas Urbaningrum, karena PKN ya, partai yang didirikan oleh Gede Pasek sahabatnya, katanya memang disiapkan untuk Anas gitu ya. Tapi kita mesti cek juga apakah hak politiknya itu sudah dipulihkan atau masih berlaku. Karena kalau memang hak politiknya masih tetap berlaku dicabut, agak kesulitan ini Anas Urbaningrum. Minimal dia tidak bisa dicalonkan sebagai anggota DPR maupun kepala daerah. Nah, itu yang kita cek bareng-bareng lah. Apakah hak politiknya sudah dipulihkan atau masih dalam vonis yang masih berlaku. Itu kira-kira Mas. Baik, jadi kita juga masih meraba ya apa langkah Pak Anas ya, karena memang usai bebas ini kan juga dia kayaknya masih buta peta ya Pak ya. Iya. Tapi menurut saya sih ya silakan saja, ada beberapa hal politik mungkin yang ingin dilakukan, ya namanya juga politisi ya. Tapi itu bisa menjadi ranahnya Mas Anas saja. Karena kan sulit juga dibantah ya, karena inkrah sudah keputusannya dan tidak sendirian dia di vonis bersalah ya. Ada
rekan-rekannya seperti Angelina Sondakh dan Nazarudin. Gitu. Oke. Jadi artinya walaupun dia berkilah dan lain-lain itu rakyat tetap melihat bahwa ada keputusan hukum yang sudah diambil gitu ya, dan dia bersalah disebutnya. Oke. Maka pada saat keluar wajar kalau kemudian banyak masyarakat yang terkaget-kaget kenapa sambutan seorang napi koruptor seperti pahlawan gitu ya. Pahlawan ya. Ya, karena gini, dia bukan napi tapol kan. Ya. Kalau tahanan politik mungkin dia membawa ideologi yang dia miliki keluar dari penjara, ideologinya bisa akan berkembang. Tapi yang memang saat ini ada persepsi di masyarakat adalah karena memang keputusan hukumnya sebagai napi koruptor bukan napi tapol gitu ya. Jadi kalau napi tapol wajar itu dilakukan oleh pendukungnya gitu. Kalau kemudian ada napi koruptor, kita mesti waspada juga Mas Ujo. Jangan-jangan bisa menjadi pemicu atau inspirasi dari para koruptor lainnya gitu. Kalau keluar kita harus dijemput karena beberapa koruptor kan masih di dalam, misalnya kayak Pak Setnov tuh masih juga gitu ya, uangnya banyak juga tuh. Mudah itu pasti untuk memanggil atau mengundang ribuan orang untuk menyambut dirinya gitu kan. Nah, ini sebagai mantan ketua umum pasti masih sakti juga Pak Anas ya Pak ya. Oh iya. Bahkan kalau untuk mantan ketua umum Demokrat kan belum bergerak banyak, justru bergerak banyak atau terpatri banyak diingatan itu sebagai mantan ketua komisioner KPU dan ketua HMI ya, yang memang cukup diingat itu. Waktu itu saya masih kuliah itu zaman dia menjadi ketua KPU, sehingga masih ingat juga, masih masih fresh ingatan saya pada saat dia memimpin KPU bersama beberapa kawannya. Nah kemudian setelah SBY menang masuk Demokrat dalam perhelatan dalam pemilihan akhirnya menjadi ketua umum gitu ya, mengalahkan beberapa kandidat lain, kalau saya tidak salah Andi Malarangeng dan Marzuki Ali waktu itu ketua DPR. Yang terpilih Pak Marzuki ya akhirnya ya? Yang terpilih Anas. Yang terpilih Anas, kemudian akhirnya karena dia tersandung kasus korupsi, kemudian SBY yang memegang untuk memegang ketua umum. Oke. Bang Hensat, ini saya baca di CNN Indonesia, kabarnya Pak Anas ini masih menerima hukuman pidana lain Pak, berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak selesai pidana pokok ini. Jadi 5 tahun ke depan dia masih dapat hukuman untuk pencabutan hak untuk dipilih dan juga memilih pastinya ya ke jabatan publik itu ya. Oke. Ya, makanya kalaupun dia berkiprah di partai politiknya itu di PKN, ya dia hanya sebatas sebagai fungsionaris partai saja. Oke. Pengurus partai politik saja ya. Ya. Itu pun tidak terdaftar Mas. Jadi artinya benar-benar di bawah radar tuh. Nanti pada saat hak politiknya sudah dipulihkan, nah dia bisa tuh tercatat. Kemudian juga bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPR maupun kepala daerah. Oke. Jadi meskipun secara popularitas memang sudah tertinggal jauh ya dengan yang lain, sehingga pekerjaan rumah pertamanya selain untuk meningkatkan elektabilitas, tapi juga untuk meningkatkan popularitas dia gitu. Ya. Itu PR-nya Anas ya kalau mau ikut-ikut cawe-cawe ke politik ya. Iya. Oke. Jadi ke depan ini agaknya Pak Anas Urbaningrum itu nggak akan secara posisi ya mengganggu atau merubah mungkin dinamika politik ke depan ya, karena mungkin secara posisi dia nggak bisa berada di posisi strategis, termasuk di parpol juga ya, terkait etika politik juga Pak ya pasti ya. Partai politik nggak akan mungkin naruh dia di tempat-tempat yang strategis ya, mungkin di jabatannya pun yang simpatisan saja mungkin ya, bukan sebagai ketua atau mungkin itu yang tergantung dari lawan politiknya SBY itu. Mau memanfaatkan Anas untuk merusak SBY sedestruktif apa gitu kan. Ya kita sih tunggu aja gitu. Apa kemudian langkah-langkah selanjutnya. Oke. Baik.
Apa yang menarik Pak dari bebasnya Pak Anas nih menurut Bang Hensat? Eh, yang menarik, yang justru yang aneh itu ya, Pak, sambutan Sambutannya tuh ya. dari teman-temannya yang Hmm. Sebagai masyarakat kata kita banyak orang, mesti harus kesel nggak sih lihat itu? ya, ya itu Iya ya. ya, harusnya diintrospeksi aja, jangan Iya. sampai kemudian tadi yang seperti saya katakan jadi inspirasi napi koruptor lainnya gitu ya, Hmm. seolah-olah selesai melakukan hukuman kemudian seperti pahlawan gitu disambutnya Iya, dan bahkan gitu. dengar-dengar kabarnya Pak Anas tuh kemarin juga sempat menyiapkan pidato loh ya, usai bebas tuh. Iya, Sudah prepare gitu. sempat pidato. Eh, Oke, oke. gitu. Baik, baik, baik. Ada yang mungkin mau disampaikan Bang Insat selaku pengamat politik mungkin bagi Partai Demokrat sendiri juga apa yang mau disampaikan Ya, kira-kira? apa namanya, kalau dilihat dari beberapa komentar Hmm. fungsionalis Partai Demokrat, bahkan Ketum AHY-nya Hmm. memang beragam ya. Ya. Mas Andi Arief justru menyarankan Anas untuk meminta maaf kepada SBY gitu Oh ya. ya. Sayangnya memang Mas Agus yang agak lumayan sedikit terpancing ya. Iya. Dia katakan, oh, itu bukan urusan saya gitu ya. Hmm. Harusnya kalau saran saya sebagai ya secara komunikasi ya, dari sisi komunikasi publik akan sangat baik misalnya memang ya selamat datang kembali di dunia bebas, kan itu lebih enak dibandingkan itu bukan urusan saya. Tapi anyway, Agak-agak mungkin mukanya agak-agak panik gimana gitu ya kemarin tuh ya. saya nggak yakin ya Mas Hmm. kalau panik sih ya, karena knowing SBY yang cukup dewasa dan cukup Hmm. tinggi ya Hmm. kedikjayaan politiknya, ya akan dilihat sebagai sebuah hal baru ya buat Partai Demokrat. Tapi menurut saya mereka pasti punya beberapa hal yang sudah diantisipasi. Ini kan juga bisa keluar sebelum 2024 ini kan, karena ada beberapa pengurangan hukuman kan. Oke, oke. Gitu Mas. Ada saran mungkin buat Pak Anas usai bebas ini? Nggak ada. Melihat dan Ya, mengamati saja ya. kalau saran saya, Eh, marilah saya Bertobat. mengajak Pak Anas juga. Dan banyak pendengar semua untuk menyambut pemilu supaya riang gembira. Iya. Kita kan harusnya memilih pemimpin ya riang gembira ya, tidak dalam kondisi tertekan, takut gitu, Iya, apalagi betul. dengan bayang-bayang perpecahan. Itu Betul, kira-kira Mas betul. Budi. Baik, baik. Begitu Bang Hensat, terima kasih banyak insight-nya pagi ini. Sama-sama. Mudah-mudahan mencerahkan dan Sama-sama. Terima kasih tidak sama-sama. bersatu. Iya, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Bang Hensat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri juga. Iya. Mohon maaf lahir batin, Mas Budi. Iya, siap. Terima kasih. Oke. Itu pendengar, ada Bang Hensat ya, pengamat politik dan komunikasi politik menanggapi soal